Selamat siang Ibu, ada yang bisa saya bantu? Siang Mbak, ini saya dari lantai 6. Katanya disuruh ke ruangan ini untuk informasi lebih lanjut ini Mbak, terkait alatnya ini. Oh iya, sebelumnya perkenalkan Ibu, saya apoteker Safira, apoteker yang bertugas pada siang hari ini. Kalau boleh tahu saya berbicara dengan Ibu siapa nih? Ibu Adel. Ibu Adel. Ini mohon maaf Bu, saya sambil mencatat beberapa hal untuk dokumentasi. Tapi Ibu jangan khawatir, untuk kerahasiaannya itu akan terjaga. Sekarang usia Ibu berapa tahun? 30 tahun Mbak. 30 tahun. Tanggal lahirnya Bu? Tanggal 26 Maret 1992. Untuk alamat rumahnya di mana Ibu? Di perumahan Melati Mutiara Mbak. Tadi Ibu periksa dari poli apa? Poli THT. Dengan dokter siapa Bu? Dokter Ronald. Kemudian berat badan dan tinggi badan Ibu berapa nih? Berat badannya sekitar 60, tingginya 153 Mbak. Ada nomor telepon yang bisa dihubungi Bu? Ada 0822 322 00336. Tadi saat ke dokter keluhannya apa saja ya Bu? Hidung saya tuh kayak sering tersumbat gitu Mbak, terus ada rasa gatalnya gitu. Oh iya. Kemudian Ibu ada penyakit lain? Tidak ada. Saat ini sedang hamil atau menyusui? Tidak juga Mbak. Maaf, apakah Ibu merokok? Tidak. Tidak. Suka mengkonsumsi kopi Bu? Tidak juga Mbak. Tidak. Apakah Ibu memiliki riwayat alergi atau alergi obat atau makanan Bu? Alergi saya nggak ada Mbak. Nggak ada alergi obat, nggak ada alergi makanan juga. Oh iya. Kemudian apakah tadi dokter sudah menjelaskan tentang khasiat dari obat, cara pakai, aturan pakai, dan harapan setelah menggunakan obat ini? Tadi belum sih Mbak, karena antri juga kan ya, pasiennya banyak. Oh iya. Nah, saya jelaskan satu persatu Ibu. Jadi obat ini itu namanya Iliadin nasal spray. Ini tuh untuk melegakan hidung tersumbat. Harapannya setelah menggunakan obat ini itu hidungnya itu tidak tersumbat lagi. Nah, obat ini tuh mengandung oxymetazoline HCl 0,05%. Untuk aturan pakainya 2 kali sehari, 2 semprot pada masing-masing lubang hidung. Kemudian ini maksimal digunakan selama 5 hari, begitu Ibu. Ya, baik Mbak. Baik Ibu, saya jelaskan cara penggunaannya ya Bu. Yang pertama itu bersihkan hidung dengan cara mengeluarkan udara. Jadi caranya seperti ini Bu. Dikeluarkan udaranya pada masing-masing lubang hidung. Kemudian yang kedua itu mencuci tangan dengan air dan sabun sampai bersih. Yang ketiga, pastikan ujung alat penetes hidung itu tidak rusak ataupun retak ya Bu. Kemudian ujung alat penetes hidung ini harus dihindari agar tetap bersih. Nah, selanjutnya Ibu bisa memilih posisinya. Posisinya itu bisa duduk atau berbaring. Jika duduk maka kepala ditengadahkan ke atas. Jika berbaring maka beri bantal pada bagian bawah punggung, kemudian kepalanya itu tegak seperti gambar ini Bu. Ini bisa dilihat di sini. Nah, seperti ini. Kemudian teteskan obat atau semprotkan ya Bu. Berarti ini disemprotkan. Caranya itu ini kuncinya dilepas terlebih dahulu. Nah, ini dibuka tutupnya. Nanti seperti ini. Diteteskan, disemprotkan. Nah, setelah disemprotkan, masing-masing itu 2 semprot pada tiap-tiap lubang hidung. Tahan posisinya sebentar. Setelah itu Ibu duduk, dan agar obat masuk ke dalam faring itu goyangkan kepala ke atas, ke bawah, ke kanan, ke kiri, seperti itu, dan tahan selama beberapa saat. Kemudian setelah selesai, bersihkan ujung alat ini dengan air hangat. Begitu Ibu. Nah,
Setelah penggunaannya selesai, ini bisa dicuci kaki dan ibu cuci tangan kembali hingga bersih untuk menghilangkan sisa-sisa obat, begitu ibu. Baik, Mbak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bu? Sejauh ini sih masih belum. Selanjutnya untuk cara penyimpanannya itu ibu bisa simpan di kotak obat, atau kalau tidak ada kotak obat bisa disimpan di kotak yang tertutup rapat, terhindar dari cahaya matahari secara langsung dan terhindar dari jangkauan anak-anak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bu? Ada sih, Mbak. Itu kalau misal saya lupa menggunakannya gimana ya, Mbak? Nah, jika ibu lupa menggunakan obat ini, maka segera pakai ketika ingat. Namun, jika ketika ingat mendekati penggunaan selanjutnya, maka tidak perlu didouble dosisnya. Misalnya, ibu biasa menggunakannya jam 6 pagi dan jam 6 sore. Jam 10 pagi ibu ingat, maka langsung gunakan. Tapi ketika ibu ingat jam 5 sore, maka tidak perlu mendouble dosisnya. Nanti saja menggunakannya saat pukul 6 sore, begitu ibu. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Sejauh ini belum ada, Mbak. Belum ada. Untuk efek samping dari obat ini itu bisa menyebabkan hidung kering atau mungkin bersin-bersin, tetapi ibu tidak perlu khawatir karena tidak semua orang akan mengalami efek tersebut. Dan tadi maksimal penggunaannya itu adalah 5 hari, karena kalau lebih dari itu bisa menyebabkan gejala hidung tersumbat kembali seperti itu, Bu. Nah, untuk membantu terapi, ibu bisa mengkonsumsi makanan yang bergizi. Kemudian bisa juga menghirup air panas untuk melegakan hidung yang tersumbat, begitu ibu. Baik, Mbak. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, Bu? Belum ada, Mbak. Belum ada. Kalau begitu, boleh saya minta tolong untuk mengulangi cara penggunaan obat ini agar memastikan tidak ada informasi yang terlewat. Iya, boleh. Yang pertama, saya cuci tangan dulu. Setelah itu bersihkan rongga hidung. Caranya seperti tadi ya, Mbak. Satu, kemudian habis itu dipastikan bahwa ujungnya ini tidak ada kerusakan atau tidak retak. Kalau misalnya udah nggak retak dan juga udah nggak rusak, maka bisa digunakan. Caranya memposisikan badan terlebih dahulu, boleh duduk, boleh juga tidur seperti di gambar tadi. Kemudian ini kuncinya dibuka terlebih dahulu. Setelah itu baru disemprotkan ke bagian hidung. Ini dipakainya 2 kali sehari. Setiap pakai ini 2 kali semprotan, gantian di hidung kanan maupun di hidung kiri. Setelah itu ditutup kembali. Setelah ditutup kembali, sebelum ditutup ini dilap dulu pakai air hangat. Terus cuci tangan yang bersih ya, Mbak. Setelah itu ini penyimpanannya di suhu ruang, di tempat tertutup, dijauhkan dari jangkauan anak-anak sama sinar matahari. Kalau nggak ada kotak obatnya, karena saya kebetulan juga nggak punya kotak obat sih, Mbak. Terus untuk efek sampingnya, ada efek sampingnya, tapi tidak terjadi ke semua orang, jadi tidak perlu khawatir lagi. Kalau misal lupa, ya kalau misal lupanya itu di saat rentangnya jauh sama penggunaan berikutnya, maka digunakan ketika ingat. Ketika kalau misalnya lupanya itu berdekatan dengan penggunaan selanjutnya, maka nggak usah dipakai, dipakainya yang pas kedua dia itu aja. Setelah itu apalagi ya, Mbak, yang belum? Maksimal penggunaannya 5 hari ya, Bu. Kemudian tidak boleh double dosis seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi. Nah, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, bisa kita akhiri sesi konselingnya. Kemudian saya berpesan sebelum menggunakan obat ini untuk selalu membaca bismillah, karena kesembuhan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu, Bu. Nah, ini ada nomor telepon saya di sini.
Ibu bisa menghubungi nomor telepon ini jika ada yang ingin ditanyakan ya Bu. Ini bisa Ibu bawa pulang. Dan jangan lupa untuk konsumsi obatnya itu secara rutin ya Bu. Baik Mbak, terima kasih ya Mbak. Iya, sama-sama Ibu.